Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Fariji Lubis, NIM 1181 0812 820, kelas 5B, jurusan PGMI, UIN Suska Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya nak ya. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Robi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Semoga pembelajaran kita pada kesempatan kali ini berkah ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bersama-sama bacakan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebelumnya Bapak jelaskan dulu ya nak ya, apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang materi ramah sopan santun terhadap orang tua dan guru. Pertama, tujuannya supaya Ananda mengetahui apa itu ramah dan sopan santun. Yang kedua, supaya anak Bapak mengetahui apa saja sikap sopan santun terhadap orang tua. Dan yang ketiga, supaya anak-anak Bapak mengerti apa saja sikap sopan santun terhadap guru. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Bapak ingin tanya nih, ada yang masih ingat nggak apa saja pembelajaran kita pada minggu lalu? Masih ingat nggak? Nah, di sini Bapak jelaskan sedikit ya pembelajaran kita tentang minggu lalu. Minggu lalu kita itu mempelajari tentang akhlak terpuji. Ayo, siapa yang tahu apa itu akhlak terpuji? Nah, akhlak adalah perbuatan atau perilaku. Sedangkan terpuji adalah perbuatan yang baik. Jadi, akhlak terpuji adalah segala perbuatan atau perilaku yang baik. Masih ingat ya, Nak ya? Selanjutnya, kita akan masuk ke pokok pembahasan. Nah, di sini Bapak akan jelaskan sedikit apa itu sikap ramah tamah. Sikap ramah tamah bermakna suatu perilaku dan sifat masyarakat yang akrab dengan pergaulan, seperti senyum, sopan, serta hormat dalam berkomunikasi, ringan tangan, suka menyapa, suka membantu tanpa pamrih, dan lain sebagainya. Yang dilakukan dengan ketulusan dan berprasangka baik terhadap orang lain, baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal. Nah, dia tadi. Selanjutnya, sopan santun. Sopan santun adalah sikap yang mencerminkan sikap seseorang atau diri sendiri terhadap orang lain dengan tujuan menghormati orang lain dalam bersikap. Orang yang memiliki sikap sopan santun berarti ia memiliki etika dan tahu bagaimana cara menempatkan dirinya di berbagai kehidupan. Selanjutnya, kita akan membahas
sikap sopan siswa terhadap guru. Nah, kita udah masuk ke pembahasan yang kedua nih. Yang pertama, di sini ada 3 macam ya sikap sopan siswa terhadap guru. Yang pertama, kita akan membahas sikap siswa ketika berbicara dengan guru. Ketika murid berbicara dengan guru, harus dengan tutur kata yang sopan dan baik. Murid tidak diperkenankan untuk mengatakan sesuatu yang lucu, yang ada unsur penghinaan yang tidak pantas diucapkan. Bila murid meminta penjelasan terhadap guru, sebaiknya melakukan dengan perkataan yang halus serta sopan ya nak ya. Tidak boleh berkata kasar terhadap gurunya. Yang kedua, sikap sopan ketika di hadapan guru. Sikap sopan ketika di hadapan guru ini banyak jenisnya nak ya. Yang pertama, patuh kepada guru dalam berbagai hal dan tidak menantang pendapat dan aturannya. Oleh karena itu, muridnya hendaknya menghormati dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melayaninya. Yang kedua, memandang dengan hormat dan takjim dan percaya bahwa dirinya ada kesempurnaan karena itu lebih bermanfaat bagi murid. Selanjutnya, bila guru mengajarkan sesuatu seperti etika atau memperingatkan atas suatu kesalahan yang telah diketahui sebelumnya, murid langsung saja berterima kasih atas nasihat guru dan perhatiannya. Yang selanjutnya, apabila murid duduk di hadapan guru, sebaiknya duduk dengan etika yang baik, dengan rasa tawaduk, rendah diri, tenang dan khusyuk. Murid tidak boleh memalingkan muka kecuali dalam keadaan darurat. Yang selanjutnya, ketika berada di hadapan guru, seorang murid tidak boleh menyandarkan dirinya ke tembok. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke poin selanjutnya ya, yang ketiga. Yang ketiga, berpakaian sopan di hadapan guru. Murid harus berpenampilan yang baik, berpakaian bersih dan suci setelah sebelumnya memotong kuku dan menghilangkan bau badan. Murid tidak boleh menyingsingkan lengan bajunya. Jadi, dari poin yang ketiga ini, dari pembahasan yang ketiga ini, dapat disimpulkan bahwa sikap sopan siswa terhadap guru, baik dalam perkataan, perbuatan, dan penampilan, harus dimiliki oleh seorang murid. Karena dengan menghormati orang yang lebih tua dan contohnya guru sebagai orang tua murid di sekolah, ilmu yang didapatkan akan lebih bermanfaat di kemudian hari. Selanjutnya kita akan menuju poin yang berikutnya ya nak ya. Poin selanjutnya di sini kita akan membahas sikap sopan santun terhadap orang tua. Setelah tadi kita menjelaskan sikap sopan santun terhadap guru, selanjutnya kita menuju ke orang tua. Pada poin sikap sopan santun terhadap orang tua ini, di sini Bapak akan menjelaskan 4 poin ya. Yang pertama, taat kepada orang tua selama tidak mendurhakai Allah. Hukum mentaati kedua orang tua adalah wajib bagi setiap muslim. Sedangkan mendurhakai kedua orang tua merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mereka menyuruh kita untuk menyekutukan Allah, maka kita tidak boleh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Misalnya, ketika orang tua kita menyuruh untuk belajar, kita harus mematuhinya. Ketika orang tua kita menyuruh kita belajar, kita harus belajar. Itu kan juga untuk kebaikan kita. Nah, jadi apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, jika selama itu baik, maka kita harus lakukan. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kan ada nih gambarnya.
Terdapat anak yang patuh terhadap orang tuanya sebelum pergi sekolah harus cium tangan kedua orang tuanya. Ini merupakan salah satu perbuatan yang baik ya nak ya. Nah, tadi kan ada suruh mengaji. Nah, ini gambarnya. Ketika orang tua kita menyuruh kita mengaji, maka kita harus melaksanakannya. Kita menuju ke poin yang berikutnya ya. Poin berikutnya berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Ada yang tahu nggak apa arti birrul walidain? Nah, birrul walidain ini artinya berbuat kebaikan terhadap kedua orang tua. Nah, ada juga nih lawan dari birrul walidain. Ada yang tahu nggak? Lawan kata dari birrul walidain yaitu ukukul walidain yang artinya mendurhakai kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan tunduk kepada kedua orang tua kita. Ini salah satu contoh yang berbakti kepada kedua orang tua ya. Nah, ketika orang tua kita bekerja, kita membantunya, walaupun tidak seberapa yang kita bantu, itu merupakan bukti kita bahwa berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya, kita akan menuju ke poin berikutnya, yaitu bersikap sopan, berbicara santun, dan tidak mencaci kedua orang tua. Sikap dan perilaku yang benar terhadap kedua orang tua adalah dengan tidak berkata dan tidak pula berbuat kasar, yaitu dengan jangan sampai kita mengatakan kepada kedua orang tua kita perkataan yang jelek, meskipun perkataan yang paling ringan saja ya, seperti perkataan gitu, yang berarti karena ketika orang tua kita menyuruh, kita langsung berkata itu kan karena kita bosan atau dongkol. Begitu pula kita tidak boleh melakukan perbuatan jelek kepada kedua orang tua kita, sekalipun perbuatan yang paling ringan, yakni mengibaskan tangan dan lain sebagainya. Contoh sikapnya ketika kita berbicara dengan kedua orang tua, hendaknya kita berbicara dengan sopan dan santun. Kita tidak boleh melebihi suara kedua orang tua kita seperti berteriak-teriak, apalagi sampai membuat orang tua kita menangis. Coba perhatikan gambar ini ya. Ini merupakan perbuatan yang tidak baik ya. Nah, dia membentak-bentak kedua orang tuanya, bentak orang tuanya. Jadi ini merupakan perbuatan yang tidak baik atau ukukul walidain. Ini tidak boleh dicontoh ya nak ya. Selanjutnya kita akan menuju ke poin yang berikutnya, yaitu berdoa demi kebaikan dan kebahagiaan kedua orang tua kita. Ya nak ya. Jasa besar kedua orang tua kepada anak tentunya tidak dapat diukur dengan materi. Salah satu yang dapat dilakukan anak terhadap kedua orang tuanya adalah balas budi. Balas budi anak terhadap orang tua yang paling ringan adalah dengan mendoakannya. Ada yang tahu nggak apa doa kedua orang tua? Ada yang hafal nggak doa kepada kedua orang tua? Doa untuk kedua orang tua. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku ya Allah. Allahumma pilih wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua menyayangiku di waktu kecil. Amin. Allahumma amin.
Nah, itu tadi materi yang bisa Bapak jelaskan pada kesempatan kali ini, anak ya. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita simpulkan apa saja yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sikap sopan dan santun adalah sikap terpuji yang harus dilakukan di mana saja, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Contoh sikap sopan dan santun terhadap guru antara lain tidak menyela ketika guru menjelaskan, diam dan mendengar guru dengan baik, tidak menghina dan mencela guru, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh sikap sopan santun terhadap kedua orang tua yaitu tidak melawan kepada kedua orang tua, mendengarkan perintah kedua orang tua, serta tidak membentak kedua orang tua, dan lain sebagainya. Itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya, Bapak mohon maaf ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya nak ya. Mari sama-sama angkat tangannya untuk berdoa. Sudah belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Nah, kita sudah selesai belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ayo kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Itu dia tadi doa kita sebelum menutup pembelajaran pada kesempatan kali ini anak ya. Baiklah, cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun penjelasan dari Bapak. Bapak mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.